فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Yang kami hormati selaku pembicara pada hari ini Ibunda Nyai Haja Jauhara Said. Beliau adalah komisaris dari PT An-Namiro Travelindo. Dan yang kami banggakan, kami sapa seluruh jamaah PT An-Namiro Travelindo dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu pada acara pengajian virtual Mutiara Haramain. Dan pada pagi hari ini kita
mengandung arti dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih pemurah, tidak ada yang lebih penyayang. Siapa itu suami, siapa yang kita cintai, siapa itu saudara, siapa itu keluarga, semua yang lebih pemurah dan lebih penyayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu apapun, kita mau bekerja, kita mau beraktivitas, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan membaca basmalah. Ayat pertama. Ayat pertama di surat Al-Fatihah. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Lafaz ini, ayat ini merupakan kalimat berita. Dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Berarti pujian itu segalanya adalah untuk Allah. Semuanya. Boleh kita memuji sesama teman, kita memuji sesama keluarga, sesama jamaah, tapi pujian itu adalah untuk sementara. Pujian yang sesungguhnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Karena Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka dari itu walaupun kita mendapatkan suatu kenikmatan yang besar, kesehatan, rezeki, pangkat, kekuatan, semua itu kita kembalikan kepada Allah. Karena yang wajib kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nasr juga dijelaskan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu yang wajib disembah. Kemudian kita teruskan pada ayat nomor 3, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang menerimanya. Allah itu selalu memberikan suatu kebaikan, tidak memberikan suatu keburukan. Apapun yang diberikan oleh Allah itu mesti baik. Tidak ada Allah memberikan suatu keburukan. Mungkin manusianya, hambanya yang agak melenceng. Maka semua yang diberikan oleh Allah mengandung hikmah dan mengandung kebaikan. Maliki yaumiddin, diteruskan pada ayat 4, yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafaz yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi pada akhir dunia ini hancur, kiamat, semua akan mati kecuali Allah.
siapakah kerajaan pada hari ini? Yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 16. Yaumahum barizun. Maka di situ ada terusannya ayat la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Limanil mulkul yaum, lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan di hari ini? Lillahil wahidil qahar. Semuanya adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Digambarkan keadaan dalam suatu kiamat. Dalam surat kalau tidak salah dalam surat Al-Qari'ah, keadaan kiamat pada waktu itu ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron. Apa laron? Laron itu Belalang. belalang Ya. yang kecil-kecil, kalau ada lampu itu bertebar enteng sekali. Mencari cahaya biasanya kalau malam. Nah, mencari cahaya. Berarti pada waktu itu gelap, sampai diibaratkan seperti laron. Semua merasa kegelapan sehingga mencari cahaya bertebaran di sana. Jadi diperbarkan oleh seperti laron, ke sana kemari, ke sana kemari. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kapas ya, seperti kapas, bulu ayam yang ringan sekali berhambur-hambur. Itu dalam keadaan kiamat. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah ini berarti kita diberi kehidupan di dunia oleh Allah ini harus banyak-banyak mencari suatu kebaikan. Ya. Kalau kita masih diwajibkan sholat 5 waktu, kita cari kebaikan lagi. Kita mengerjakan sholat sunnah. Kalau di malam hari ada sholat maghrib, di malam harinya lagi kita dibangunkan oleh Allah mengerjakan sholat tahajud, hajat, akan menambah suatu timbangan kebaikan. Kalau Allah mewajibkan puasa Ramadan, masih ada puasa sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Rojab, puasa Arafah. Nah itu. Jadi kalau jamaah haji seketika di Mekah, maka Allah memberikan sunnah untuk melaksanakan puasa Arafah. Tarwiyah dan Arafah. Seketika hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah haji pada waktu itu wukuf di padang Arafah. Alhamdulillah bagi hamba-hamba Allah yang di negaranya tidak bisa mengerjakan wukuf di padang Arafah, yang sudah pernah mengerjakan puasa sunnah Arafah, tarwiyah dan Arafah. Nanti sambung doa ibunya ini. Sambung doa. Yang berada di wukuf sana karena doanya mustajabah, maka kita berdoa kepada orang-orang yang masih belum sempat dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil oleh Allah segera untuk bisa wukuf di padang Arafah. Termasuk monggo bergabung di PT An-Namiroh Travelindo. Ya, PT An-Namiroh Travelindo yang menjembatani untuk memberikan kemudahan tamu-tamu Allah untuk datang ke Mekah, Madinah untuk melaksanakan baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Alhamdulillah. Fa'amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa
timbangan kebaikannya. Jangankan sholat wajib Bu Leli, jangankan puasa sunnah, jangankan sholat sunnah, tahajud, jangankan malam bangun, jangankan sholat witir, sholat hajat, sholat wajib pun dia tidak melaksanakan, sering ditinggalkan. Jangankan puasa sunnah, Senin, Kamis, Arafah, Tarwiyah, dia tidak mengenal sama sekali. Karena puasa Ramadan pun dia tidak pernah melaksanakan. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang tersebut fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oleh karena itu para pemirsa, para pendengar, khususnya semua jamaah, wali murid, wali santri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, dan semua yang pada saat ini disempatkan oleh Allah bisa mendengarkan, bisa ikut mengikuti dari PT An-Namirah Travel Indo. Semoga selalu diberi hidayah oleh Allah dan kita ditempatkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita teruskan ya, ayat bisa dilanjutkan. Tadi pada ayat 4, sekarang ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepada Allah. Kami berbuat sesuatu hanya kepada Allah. Kami beramal apapun hanya kepada Allah. Sehingga kita betul-betul mentauhidkan, mengesahkan, dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh, Bu Leli, istilahnya minta pertolongan kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang gaib. Karena yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Contohnya misalnya kita punya anak gadis ya, yang belum mendapatkan jodoh. Memohon kepada siapa kita? Tentunya memohon kepada Allah. Karena semua yang dimiliki ini di dunia ini, rezeki apapun adalah milik Allah. Bahkan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi kita minta kepada Allah untuk jodoh anak kita. Jadi iya karena na'budu wa iya karena tentunya pada waktu kita sholat, pada waktu kita sholat kita khusyuk. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Karena sholat adalah termasuk komunikasi kita langsung antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan Al-Khaliq. Dan Allah pun insya Allah akan memberikan apa yang diminta, akan ditolong oleh Allah apabila minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan adalah jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang mendapat hidayah itu, orang itu insya Allah akan lurus amal-amalannya di dunia dan lurus pun ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jadi jelas orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan jalan mereka yang dilaknat, bukan jalan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Ya, tapi semoga kita termasuk orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keterangan dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sudah cukup kira-kira? Insya Allah. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, tadi Bu Nyai sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana di ayat pertama Allah memberikan rahman dan rahimnya kepada seluruh manusia, terutama umat muslim, yakni orang yang takwa dan iman kepada Allah. Bu Nyai. Selanjutnya di ayat keempat Allah memberikan janji kepada orang-orang yang berat timbangannya dan orang-orang yang ringan timbangannya. Sampai di akhir ayat Allah juga menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang jalannya lurus dia akan dimasukkan kemana, dan orang-orang yang jalannya agak bengkok ya itu dimasukkan kemana. Dan ya pemirsa yang kami hormati, seluruh jamaah PT An-Namirah Travelindho, jangan lupa setiap hari kita harus mengkonsumsi air kesehatan yang hari ini kita hadirkan, yakni Jauhara Water, kesegaran dan kesehatan yang sudah didoain oleh seluruh jamaah kita dan anak-anak yatim Bu Leli. Tentunya doanya mustajabah. Seluruh santri Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan PT An-Namirah Travelindho. Jangan lupa Jauhara Water namanya sama dengan namanya Ibu Nyai Haja Jauhara Said. Oke, Jauhara Water deponya ada di Jalan Erlangga nomor 100. Ya, bisa langsung datang dan membeli ya. Sekilas itu tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti saya jelaskan kepada Bu Nyai pertanyaan yang bisa saya tangkap nih di teman-teman di WA ya. Nah, ini salah satunya Bu Nyai. Ada yang mengatakan jumhur ulama menjelaskan bahwa salah satu rukun dari sholat, yang mengerjakan sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Apakah kita ini tidak sah kalau lupa membaca surat Fatihah? Gimana? Alhamdulillah Bu Leli, karena membaca surat Fatihah memang rukun, rukun sholat. Yang meninggalkan rukun sholat itu memang tidak sah sholatnya. Tentu saja dalam sholat karena rukun kita seketakbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau kita ada yang doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, apa tertidur ya? Kok sampai lupa tidak baca surat Fatihah? Kadang namanya manusia pikirannya ada di mana-mana ya. Waktu sholat benar sholat kita melaksanakan, tapi karena banyak pikiran itu kadang mikir tadi masa apa ya, terus nanti makannya gimana ya, seperti itu. Mungkin salah satu yang membuat lupa manusia itu, apalagi dalam rukunnya sholat ini. Kalau memang masalah lupa, kalau memang lupa betul-betul lupa, tidak berdosa orang yang lupa. Orang yang tidur tidak berdosa, tidak ada hukumnya karena lupa. Tapi insya Allah kalau sholat membaca Fatihah karena rukun, nah maka kalau bisa jangan sampai lupa. Ya, karena fokus loh sholat itu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba dengan Al-Khaliq. Kita seperti telepon, kita seperti bicara, wasta'inu bisobri wassulah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Maka Fatihahnya jangan sampai lupa. Oleh karena itu lebih
diskusi ya pemirsa, untuk yang banyak pikiran, istilahnya tidak fokus dalam mengerjakan sholat, mari kita berjamaah. Berjamaah tidak harus banyak orang, bisa 1-2 orang atau lebih ya. 3 orang itu ya, 2 atau 3 ya, bisa lebih seperti itu ya. Jamaah PT Anamiro Travelindo dan seluruh pemirsa dimanapun berada, jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti bisa disampaikan baik melalui Facebook, IG, dan apapun yang ada yang sudah tertera dalam ada Zoom juga ya, semuanya live streaming ya hari ini ya, jam 9 ya. Untuk Facebooknya An-Namiroh atau Namiroh Umroh, Facebooknya An-Namiroh Travelindo. Kalau mau buka IG ada di An-Namiroh. Kalau Facebook yang hari ini live streaming itu ada An-Namiroh Travelindo. Zoom juga ada, sudah di share di seluruh grup WA maupun grup semua medsos ya. Hari ini bahwa ada pengajian virtual Mutiara Haromain, dan mungkin bisa bertemu di jadwal-jadwal pengajian berikutnya Bu Nyai, dengan pembicara baik Bu Nyai maupun pembicara-pembicara yang lain dari PT Anamiro. Insyaallah selalu menarik ya. Bisa kita tutup nanti ya. Selanjutnya kami informasikan untuk seluruh pemirsa dimanapun berada bahwa pengajian Bu Nyai ini tidak dilaksanakan pada hari ini saja. Di setiap minggu dari minggu pertama sampai minggu keempat, baik melalui virtual maupun datang langsung bertatap muka, ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah ya. Jadi kalau minggu pertama ada berapa kali Bu Lady? Ada berapa kali? 4 kali ya. Yang pertama, minggu pertama dan minggu kedua ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang Kauman, lama ya, Kauman Gang 1. Selanjutnya yang ketiga di Aula PT Anamiro Travelindo, kantor Jalan Raya Menanggal. Selanjutnya yang minggu keempat beserta seluruh yatim binaan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, kurang lebih 150. Kita berdoa bersama, mengikuti pengajian bersama di Pondok Pengembangan, yakni di Pondok Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Rejeni Wonodadi Kutorjo. Dan juga dipersilahkan Bu Leli kalau ada memang orang kepingin nyangoni anak yatim, kita bersama-sama. Berarti itu kita bertemu memberatkan timbangan kita salah satunya ya. Tadi sudah dijelaskan di ayat keempat. Jadi yang berkelebihan harta monggo bisa langsung memberikan, tidak kepada panitia, langsung memberikan kepada anak yatim sebanyak 150. Berapapun itu insya Allah anak-anak akan senang sekali. Apalagi kalau kita menjadi orang tua asuhnya, itu kita rangkul beliau, anak-anak itu insya Allah sangat bahagia sekali. Insya Allah doanya mustajabah. Amin. Kemudian juga jangan lupa Bu Leli kalau ingin silaturahmi langsung ke saya, kita beri waktu hari Rebo atau hari Jumat jam 7 sampai jam 12. Pertanyaan-pertanyaan atau sekedar sharing dengan Bu Nyai ini ya. Bu Nyai punya waktu hari Rabu dan hari Kamis ya. Hari Jumat. Hari Jumat, hari Rabu dan hari Jumat ya Bu Nyai. Jamnya bisa bertemu langsung jam 7 sampai jam 12. 7 sampai jam 12. Subhanallah Bu Nyai ini masih banyak waktu untuk seluruh jamaah PT Anamiro untuk sekedar sharing atau apa istilahnya kalau sekarang itu curhat-curhatan gitu. Nanti akan dijawab dengan dan silaturahim itu juga perintahnya yang terpenting Rasulullah silaturahminya. Demikian tadi adalah pengajian virtual dari Mutiara Haromain. Mungkin ada penjelasan lanjut dari Bu Nyai? Insya Allah sudah cukup. Insya Allah para pemirsa, para pendengar pada pengajian virtual pada alhamdulillah telah kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kepadanya lah kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat dan salam yang banyak kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya,